Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Adik-adik sekalian yang hadir di tempat yang berbahagia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Dia langkah kita bersama dalam rangka kita mendekatkan ibadah solat subuh berjamaah ini senantiasa ada dalam ridha-Nya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, pada pertemuan ini saya menyampaikan masih tentang berkaitan dengan Rajab. Jadikanlah solat ini yang mampu membentuk sikap juhud kita dalam rangka menegakkan amaliyah ibadah. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, pertama-tama hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan kita di saat kita sedang tidur. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang senantiasa setelah tidur tidak bangun lagi. Berapa banyak hamba Allah kalau kita melihat ke rumah sakit, berapa banyak hamba Allah yang sakit. Kemudian kita seringlah menengok kepada saudara-saudara kita yang ada dalam keadaan kepapaan, yang ada dalam keadaan kekurangan, agar kita mampu mengintrospeksi diri, agar kita mampu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ternyata di sekeliling kita masih banyak hamba-hamba yang ada dalam keadaan kekurangan. Maka disinilah hadirin wal hadirat jamaah subuh yang berbahagia, ibadah solat merupakan tolak ukur dalam rangka diterimanya semua amaliyah dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Sedekah kita diterima oleh Allah, memiliki nilai pahala, tentu bergantung kepada solatnya. Jariah kita diterima oleh Allah tergantung kepada ibadah solatnya. Maka sungguh luar biasa jika seandainya kita mampu memelihara amaliyah ibadah solat ini. Jika solatnya kita baik, jika kita solatnya khusyuk, mampu merubah perilaku kita dari yang tadinya tidak baik menjadi baik, maka sudah tentu semua amaliyah yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari bahwasanya ketika kita menegakkan ibadah solat, ada fakta integritas dalam artian kita keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, kalau kita sedang solat, inna solati, itu adalah fakta, sumpah janji kita kepada Allah. Sesungguhnya solatku wa nusuki, ibadahku wa mahyaya, hidupku wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata pasrah kepada Allah yang mengatur segenap alam dunia ini.
Di situ tidak ada kata-kata tentang dunia materi. Di situ tidak ada kata-kata tentang hubbud dunia. Akan tetapi disitulah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka kita senantiasa berhadapan dengan Allah sekalipun kita tidak mampu untuk melihatnya, Allah melihat kepada kita. Kita sadari hal itu, ya. Nah, salat itu kita mampu, ya. Apabila salat kita khusyuk, mampu membentuk karakter kita yang senantiasa menjadi hamba Allah yang zuhud. Zuhud itu bagaimana? Wa tarku ma yusgilu anillahi ta'ala wa la yanfa'a bidaril akhirah, ya. Itu adalah kata-kata zuhud. Jadi zuhud itu yang senantiasa, ya. Bagaimana zuhud itu? Zuhud itu sama sekali meninggalkan hal-hal tentang perkara dalam rangka dunia, kehidupan tentang materi di alam dunia ini, ya. Maka sudah tentu jika materi itu senantiasa memfokuskan dalam kehidupan dunia, lalu kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah, ya, dalam rangka kehidupan kita di alam dunia ini, apa yang akan kita bawa nanti ke alam akhirat? Yudbawul mayyiti salasun. Ada 3 pokok persoalan bagi seorang jenazah ketika akan mati. Ketika mati menghadapi ke alam kubur, yang pertama wahlu keluarganya mengantarkan kepada jenazah itu, ya. Saking cintanya, apakah ada seorang teman dan sahabatnya, saya ingin bersama-sama masuk dalam kubur? Kan tidak ada, ya. Yang kedua adalah wa maluhu, tentang harta yang ada peninggalannya ketika hidup di alam dunia ini, kendaraan yang mengantarkan. Akan tetapi hanya sampai kepada pintu kubur, tidak pernah ia masuk dalam kubur, hartanya juga. Nah, itu. Wa yarji usnani, lalu kembali 2 persoalan itu, keluarganya kembali, ya. Hartanya tadi adalah milik ahli waris. Wa yabqa wahidin, yang tinggal menjadi teman sahabat di dalam kubur. Wa abalihi, adalah merupakan hanyalah amalnya. Itu bagi hamba Allah yang telah menegakkan ibadah salat. Lalu disitulah harus kita cermati dalam kehidupan kita, hablum minan nas, ya. Bagaimana sholat kita? Kadang-kadang kita ibadah sholat tapi bohong terus. Kadang-kadang kita ibadah sholat tapi ngumpat dan jalan terus. Maka pantas nanti di alam akhirat akan terjadi berapa banyak hamba Allah di alam akhirat nanti yang bangkrut dalam hidupnya. Seperti itulah yang dialami orang yang menegakkan ibadah sholat tapi bohong terus. Orang yang menegakkan ibadah sholat minuman keras terus. Orang yang menegakkan ibadah sholat menjadi provokasi terus. Orang yang menegakkan ibadah sholat, ia dalam kehidupannya tidak pernah lepas daripada namimah, gibah dan bohong. Maka itulah termasuk hamba Allah yang bangkrut dalam rangka ibadah sholatnya. Lalu mengapa kita susah sekali untuk menegakkan ibadah sholat? Maka disitulah, ya, ini bahan evaluasi, ya, buat adik-adik, ya, buat ibu-ibu, saudara-saudara kita yang hadir, ya. Ketika iblis sebelum dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka, ya, iblis itu bagaimana? Ya, ma'al malaikatu, bersama malaikat. Iblis itu berapa lama? Samanina
isanatin. Ya. Berapa disitulah? Samanina alpasanatin. Ya. Samanina alpasanatin. Berapa lama iblis itu hidup dengan para malaikat? Itu 80.000 tahun. Ya. Kemudian iblis sebelum dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ia senantiasa menjadi juru kunci surga pada saat itulah, dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama? Arba'ina alpasanatin, 40.000 tahun. Itu iblis. Kemudian wawado, ya. Iblis itu mengajar para malaikat berapa lama di situ? Wa isrina alpasanatin, 20.000 tahun. Itu iblis. Ya. Jadi pantas iblis itu termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang cerdas pemikirannya. Ya. Karena dia sebagai pengajar para malaikat, sebagai juru kunci surga yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dikutuk. Itu, ya. Makanya kalau kita kaji lebih dalam, iblis itu sungguh luar biasa kecerdasannya. Maka ketika Allah perintahkan wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika iblis diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, maka disitulah bagaimana iblis tidak mau sujud. Maka dijelaskan lagi dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka. Wahai iblis, mengapa engkau tidak mau bersujud? Allah tasjuda. Mengapa engkau tidak mau bersujud? Ila martaka. Padahal sebetulnya telah kami perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis menjawab, qala ana khairum minhu. Saya ini adalah lebih baik diciptakan daripada Adam. Khalaqtani min nari. Saya diciptakan dari api. Khalaqtahu min tin. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah yang diinjak-injak. Nanti dulu saya kalau harus sujud kepada Adam. Itu kata iblis. Ya. Maka disitulah, ya. Berapa banyak seorang kiai kita masih mengingat yang namanya Barsiso, Allah berikan usia yang panjang lalu dipakai untuk melaksanakan amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis pun menyerupai kiai. Lalu bagaimana Barsiso, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah. Iblis merayunya dengan seorang wanita yang cantik, maka terjadilah perzinahan di situlah. Ya. Barsiso dengan wanita cantik itu. Lalu bagaimana di situ? Apa yang terjadi? Wanita itu hamil. Lalu minta pertanggungjawaban kepada Barsiso. Barsiso marah dan wanita itu dibunuh. Maka Barsiso lantas yang termasuk hamba Allah yang kafir. Karena ia tidak mampu menghadapi godaan iblis itu sendiri. Ya. Ada lagi Abu bin Hasim. Dia seorang ahli ibadah. Ya. Dia seorang ahli ibadah. Ya. Salat sunatnya tidak pernah ketinggalan, salat wajibnya tidak pernah ketinggalan, amaliyahnya tidak pernah ketinggalan dalam kehidupannya. Hablum minnas tidak pernah ketinggalan. Datanglah dua malaikat datang membawa catatan-catatan buku ahli surga. Lalu bagaimana pada saat itulah? Ketika Abu bin Hasim itu mengambil air wudhu, datang dua malaikat. Wahai siapa engkau? Saya adalah malaikat. Bahwa apakah itu engkau membawa buku yang sangat baik? Ini adalah catatan-catatan ahli surga. Lalu bagaimana Abu bin Hasim mengatakan, apakah ada nama saya di situ? Dibuka buku itu malaikat Jibril. Ternyata tidak ada. Maka disitulah Abu bin Hasim jatuh tersungkur. Jatuh pingsan. Kenapa kok saya melakukan ibadah sunat, ibadah sholat wajibnya tidak pernah berhenti, ibadah amaliyahnya tidak pernah berhenti. Mengapa saya ini tidak termasuk ahli surga?
Bagaimana selanjutnya? Kata malaikat Jibril, saya tidak boleh mencatat amalia engkau sebagai ahli surga. Mengapa? Wahai, karena engkau Abu bin Hasim, semua amalia engkau lakukan, ibadah sholat sunat, ibadah sholat wajib, amaliannya kepada sesama manusia, akan tetapi engkau tidak mampu memelihara hatinya. Semua amalia yang engkau lakukan hanyalah ingin ada sifat ujub, sombong, takabur, ingin dipuji oleh manusia. Maka itulah dalam rangka kita amalia ibadah kita, ya, ada yang dinamakan dengan ujlah. Ujlah itu hendaklah kita senantiasa memisahkan diri daripada kehidupan hubud dunia. Tapi bagaimana? Hendaklah ia memisahkan diri dari kelompok-kelompok yang senantiasa mencintai dunia, rakus akan hidup dunia ini. Ya, jadilah hamba Allah yang tajarrud. Jadilah hamba Allah yang memisahkan diri dari kelompok-kelompok maksiat. Jadilah hamba Allah yang senantiasa selalu taparrud, terpisah dari manusia-manusia yang berbuat maksiat. Dalam hatinya selalu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada lagi Tuhan yang wajib aku ibadah, melainkan hanya Allah. Ya, tidak ada lagi yang memperhatikan daripada sebelah kiri badan saya, sebelah kanan badan saya. Hanya Allah melihat kepada kita. Maka disitulah hadirin jamaah subuh yang berbahagia, perihalalah ibadah sholat kita. Janganlah kita ingin tampilan-tampilan di hadapan orang banyak, lalu kita tumbuh sikap ujub dan sombong termasuk takabur. Bagaimana di situ menurut pandangan Allah jika amalia kita senantiasa hanya ingin dipuji manusia, ya, hanya ingin memperoleh sesuatu yang berkaitan dengan hubud dunia, habba'an mansura. Bagaimana di situ? Tidak ada nilai pahala sedikit pun, ibarat kita membuang debu, lalu debu itu terhampas oleh angin, maka hilanglah semua pahala-pahala amalia kita. Ternyata ibadah kita yang pertama, peliharalah hati kita, ya. Peliharalah hati kita. Kalau kita bergaul, bertemu dengan satu orang, berarti berdua. Maka dalam berdua ada yang hadir, itu adalah iblis. Lalu kita timbul, terjadi namimah, ya, menjadi provokasi, kemudian menjelek-jelekan orang, ya, terjadi ghibah, ya, menghina orang lain. Maka disitulah perlu bahwasanya kehidupan umat manusia dalam rangka menghadapi persoalan kehidupan di alam dunia, hendaklah kita menjadi hamba Allah yang tajarrud. Kita mampu memilih dan memilah siapa teman dan sahabat kita yang lebih baik, yang pantas dijadikan untuk bersama-sama tujuannya kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Dalam rangka kita menegakkan amalia ibadah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Janganlah kita berbuat maksiat, janganlah kita berbuat bohong, janganlah kita senantiasa selalu mencaci maki, menghina orang lain. Ya. Ternyata ibadah sholat kita tidak hanya kita berhadapan kepada Allah, akan tetapi jadilah hamba Allah yang senantiasa tajarrud, jadilah hamba Allah yang senantiasa mampu memilih dan memilah teman, yang senantiasa sejalan dengan kita untuk menegakkan amalan ibadah kepada Allah dan ibadah kepada sama manusia, mampu merancang, mengatur, memanage hatinya. Itu ya. Maka oleh karena itulah kalau kita berkumpul-kumpul lalu banyak jamaah, kadang-kadang para ulama, para kiai diuji bagaimana. Para ulama dan para kiai itu iblisnya adalah lebih banyak, ya. Ya, bagaimana iblis itu?
Iblis diamanahkan oleh Allah sebelum dikutuk. Wa sayyidil kurubiyin. Iblis itu menjadi raja para malaikat kurubiyin. Wa sayyidil ruhaniyin. Iblis itu menjadi raja di kalangan para roh, para malaikat. Ya, itulah ya. Bagaimana ketika di langit yang pertama iblis itu, sebelum dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tertulis di situ langit yang pertama, abidu, sebagai hamba Allah yang ahli ibadah. Ya. Yang kedua, pada langit yang kedua tertulis di situ, ajaib, seorang yang juhud. Yang ketiga, iblis pada langit yang ketiga, disitulah disebut tertulis sebagai al-arifu, sebagai ahli makrifat. Kemudian yang keempat, pada langit yang keempat tertulis iblis itu disebut sebagai al-wali, hamba Allah yang mengatur semua karomah. Nah, itulah ya yang terjadi ya. Jadi amanah-amanah yang diberikan kepada iblis sungguh luar biasa. Iblis itu hamba Allah yang cerdas. Maka pantas kehidupan kita di alam dunia ini jadilah hamba Allah yang senantiasa mampu selalu takarub kepada Allah, kemudian menentang dengan iman dan takwa kepada Allah, kita istiqomah menentang semua godaan-godaan iblis itu. Nah, hadirin jamaah subuh yang berbahagia, bagaimana kuncinya? Jadilah hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari godaan-godaan iblis itu. Dimanapun, di pasar itu iblis ada, dalam perkotaan juga iblis ada, di masjid pun juga iblis ada. Ya, maka disitulah iblis itu terus menggoda ketika kita di mana saja berada dan kapan saja berada. Nah, hadirin wal hadirat jamaah subuh yang berbahagia, maka oleh karena itulah peliharalah kita amaliah ibadah solat kita, kemudian kita selaratkan dengan hati kita yang mampu memijit mengatur hati kita agar senantiasa kita memiliki kekuatan iman yang istiqomah menghadapi iblis itu. Ibaratkan kita mau diterkam oleh harimau yang sangat buas. Itu dalam kitab Sirajut Talibin halaman 169. Nah, hadirin jamaah subuh yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya pada pertemuan ini mudah-mudahan jelas ada nilai manfaat buat kita sekalian agar senantiasa ibadah, iman dan takwa kita senantiasa memiliki semangat jiwa yang istiqomah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.